Diawali dengan memperlihatkan kemunculan Titan kolosal yang menyerang distrik Shiganshina dan menghancurkan dinding Maria yang membuat para warga panik berhamburan menyelamatkan diri. Di sisi lain, dua bocah yang bernama Eren dan Mikasa mencoba menyelamatkan seorang wanita yang terjebak oleh reruntuhan akibat serangan tersebut. Wanita tersebut adalah ibunya Eren. Tapi karena kakinya sudah hancur tertimpa puing-puing reruntuhan dan tidak memungkinkan untuk berlari, ibunya menyuruh Eren untuk pergi membawa kabur Mikasa. Lalu datang seorang laki-laki bernama Hanis. Dia mengatakan akan membantai para Titan tersebut dan akan menyelamatkan mereka bertiga. Namun karena nyalinya sedikit menciut, dia berubah pikiran lalu pergi membawa Eren dan Mikasa. Tepat di depan mata Eren, sang ibu pun tewas dimakan Titan. Beberapa jam sesudah kemunculan Titan kolosal, muncul Titan Armor yang melibas gerbang dalam dan menghancurkan 100 tahun perdamaian. Umat manusia melarikan diri dari wilayah tersebut dan meninggalkan dinding Maria termasuk Eren, Mikasa, dan Armin. 5 tahun berlalu, distrik TOS mengumumkan tentang kandidat baru yang memiliki 3 pilihan resmen. Yang pertama, resmen Garnisun yang tugasnya memperkuat tembok dan melindungi kota. Yang kedua, resmen penyelidik, yang mempertaruhkan nyawa dan anggota tubuh untuk menjelajah keluar tembok. Dan yang ketiga, resmen polisi militer, yang mengawasi rakyat dan menjaga ketertiban. Eren, Mikasa, dan Armin pun masuk dari salah satu resmen tersebut. Keesokan harinya di mana Eren sedang berdiri di atas dinding dengan wajah senang dan percaya diri, dia berkata dalam hati, pertarungan umat manusia baru saja dimulai. Tiba-tiba, Titan kolosal muncul tepat di belakang Eren dan sekali lagi umat manusia terancam oleh Titan. Kemudian scene berpindah pada salah satu markas yang dimana mereka akan beroperasi melawan Titan. Di sini kita bisa lihat Armin yang tegang sedang mengisi gas untuk alat pertempuran. Armin mengatakan mereka tidak memiliki teknologi yang cepat yang dapat menutup lubang di dinding setinggi 8 meter. Dan jika lubangnya tidak ditutup, kota tersebut akan kalah. Tapi Eren mengatakan umat manusia tidak akan menyerah lagi pada Titan. Akhirnya mereka pun pergi dan bertarung melawan Titan. Armin yang hanya melihat dan tak bisa berbuat apa-apa dan membuat dirinya tertangkap dan dimakan Titan. Eren yang melihat Armin dimakan mengingat masa kecilnya dengan Armin yang membicarakan suatu hari mereka berharap bisa menjelajah dunia luar yang luas dan ingin melihat lautan. Mengingat semua itu, akhirnya Eren menolong Armin dan mengeluarkannya dari mulut Titan tersebut. Namun sayang, belum sempat Eren keluar, Eren harus tertelan. Di sisi lain, Mikasa yang mendengar jeritan Armin mempunyai firasat buruk tentang Eren. Dia mengingat Eren yang telah menolongnya ketika orang tuanya dibunuh dan memberikan syal ketika dia kedinginan. Dia tak ingin kehilangan lagi sesuatu yang berharga baginya. Kemudian dia menghampiri Armin dan menanyakan Eren. Tapi dengan melihat ekspresi wajah Armin, Mikasa tahu bahwa Eren telah tiada. Lalu Mikasa berpura-pura bersikap tenang untuk menutupi kesedihannya. Dia mengatakan bahwa dia kuat dan sangat kuat. Dia memutuskan akan membantai semua Titan. Tiba-tiba datang Titan gondrong dari belakang Mikasa. Titan tersebut malah melawan dan bertarung dengan Titan yang lain. Dan ternyata Titan gondrong tersebut adalah Eren. Mikasa yang melihat Eren masih hidup langsung menghampirinya dan memeluknya. Dia menangis terharu karena orang yang berharga baginya masih hidup.
Namun tanpa disadari, Eren, Armin, dan Mikasa telah dikepung oleh pasukan yang merupakan sekutunya. Bahkan mereka ditembak oleh Meriam karena dianggap berbahaya. Di sini Eren mengingat apa yang dikatakan ayahnya. Jika dia melihat kunci yang dipakainya, dia harus mengunjungi ruang bawah tanah agar dapat mengetahui kebenaran yang sebenarnya. Dan jika dia ingin menyelamatkan Mikasa dan Armin, dia harus mengendalikan kemampuannya. Akhirnya Eren berhasil menyelamatkan Mikasa dan Armin dari tembakan Meriam dengan kekuatan Titannya. Dan ketika situasi makin memburuk, Eren mempercayakan semuanya pada Armin. Kemudian Armin memproklamirkan kata-kata bahwa Eren bukan musuh umat manusia. Akhirnya datang seorang perwira tertinggi menyelamatkan mereka. Dia bernama Komandan Pixis. Kemudian dia mendengarkan ide dari Armin dan menjalankan sebuah rencana. Komandan Pixis mengatakan kalau Eren adalah hasil sukses dari eksperimen transformasi Titan yang sangat rahasia. Dia menyuruh Eren mengangkat batu untuk menutup dinding yang rusak, dan menyuruh pasukannya melindungi Eren yang membawa batu dari serangan Titan yang lainnya. Dan jika itu berhasil, maka umat manusia akan mengambil kembali tanah dari para Titan untuk pertama kalinya. Namun Eren belum terbiasa mengendalikan kekuatannya dan hampir membunuh Mikasa. Akhirnya Armin dapat menyadarkan Eren dan rencana pun berhasil dilakukan. Namun sayang, meski berhasil menghentikan invasi Titan, 207 orang tewas dan 877 orang luka akibat insiden tersebut. Kemudian scene berpindah pada Komandan Erwin, Kepala Satgas Resmen Penyelidik, dan Kapten Lepi, salah satu favorit saya, walaupun dia tidak bisa berubah menjadi Titan. Komandan Erwin bertanya tentang kebenaran rahasia Titan yang ada di ruang bawah tanah di rumahnya Eren yang ada di distrik Shiganshina. Namun, jika mereka ingin mencari tahu tentang kebenaran tersebut, mereka harus merebut wilayah distrik Shiganshina di sepanjang dinding Maria dan menyegel gerbang yang rusak. Yang artinya, mereka membutuhkan kekuatan Titan milik Eren, dan itu tergantung pada kunci dan niat Eren untuk melindungi umat manusia. Dan Kapten Lepi pun menanyakan tentang apa yang ingin Eren lakukan. Lalu Eren menjawab, ia ingin bergabung dengan pasukan penyidik dan membantai para Titan. Eren pun diterima dan Kapten Lepi akan bertanggung jawab untuknya. Jika Eren berkhianat atau lepas kendali, maka Lepi akan membunuhnya di tempat. Adegan berpindah pada Komandan Hanji yang tidak menyangka Titan yang ditangkap hidup-hidup untuk penelitiannya ada yang membunuh dan pelakunya belum diketahui. Di sini Mikasa dan Armin sudah memutuskan akan masuk resmen penyelidik, kemudian mereka menjalankan misi penyelidikan di luar dinding yang diperintahkan oleh Komandan Erwin. Namun di tengah-tengah perjalanan mereka dihadang dengan para Titan dan muncul Titan wanita. Kemudian muncul seorang laki-laki bernama Reiner dan menyerang Titan tersebut. Di sini Kapten Lepi menyuruh pasukannya untuk terus bergerak dan terus maju. Namun Eren memiliki pemikiran ingin melawan Titan wanita yang mengejarnya. Lepi pun memberikan pilihan pada Eren untuk mempercayai dirinya atau Lepi dan seluruh resmen penyelidik. Eren pun memilih untuk terus bergerak dan maju. Ternyata, rencana Erwin bukan menjalankan misi penyelidikan, melainkan menangkap Titan wanita cerdas. Erwin menggunakan Eren untuk menarik Titan wanita cerdas itu keluar. Dengan menangkapnya, Erwin berharap bisa mengungkap rahasia para Titan. Namun Titan wanita itu berteriak memanggil Titan yang lain yang ada di hutan dan melakukan sistem kanibalisasi yang dimana Titan memakan Titan.
Kemudian salah satu pasukan penyelidik menyerang rekannya dan salah satu dari mereka menyangka bahwa dia adalah Titan wanita. Dan tiba-tiba Titan wanita itu muncul kembali. Dia menyerang para pasukan penyelidik dan dia mempunyai kemampuan lebih yang bisa mengeraskan bagian tubuhnya. Dan misi penangkapan Titan wanita cerdas pun gagal. 壁外調査の失敗によりエルヴィンを含むエレンの身柄の引き渡しが決まった。 Di sini mereka sedang rapat membicarakan sudah mengetahui siapa Titan wanita itu sebenarnya dan berencana akan menangkap lagi Titan wanita tersebut lusa sambil melewati distrik Stos dalam perjalanan ke ibu kota. Ternyata Titan wanita tersebut adalah teman Eren yang pernah berlatih bersama di Korps Kadet 104 dan nama gadis tersebut yang mereka yakini sebagai Titan wanita adalah Annie Leonhardt. Ternyata yang mengidentifikasi semua itu adalah Armin. Armin mengatakan dia bereaksi terhadap julukan Eren si maniak bunuh diri yang hanya diketahui oleh teman-teman sekelasnya. Dan alasan terbesarnya adalah Armin percaya bahwa yang membunuh Titan subjek penelitian Komandan Haji adalah Annie. Karena untuk membunuhnya membutuhkan keterampilan yang nyata, dia menggunakan perlengkapan ODM yang sudah biasa Annie gunakan. Eren pun mengingat sesuatu tentang Annie seperti kuda-kuda dalam bertarung. Akhirnya penangkapan Annie pun dimulai dan Eren berubah lalu mengamuk. Namun di sisi lain, mereka dikejutkan dengan Titan yang ngintip di dinding. Lalu datang seorang pendeta yang bernama Nyx. Dia mengatakan jangan biarkan matahari menyentuh Titan tersebut. Dan sejak saat itu, hal-hal yang tidak pernah terdengar mulai terjadi satu demi satu. Meskipun tidak ada laporan tentang lubang di dinding, Titan muncul entah dari mana dalam jumlah yang meningkat. Sementara itu pendeta Nyx dari organisasi dinding memecah kebisuannya tentang rahasia dinding yang dia bersumpah untuk dia bawa ke kuburan. Dia mengatakan akan memberitahu tentang nama orang suci yang akan diperintahkan untuk dipantau. Dan orang tersebut sudah bergabung dengan resmen penyelidik mulai tahun ini. Dia selalu bersama Ymir dan namanya adalah Krista. Namun nama aslinya adalah Historia. Historia diserang Titan di Kastil Utgard, namun diselamatkan Ymir yang bisa berubah menjadi Titan seperti Eren. Ymir. Krista, omae, mune hatte ikiro yo. Ymir, watashi no namae. Dan setelah itu terjadi lagi pergantian peristiwa yang drastis yang dimana Hanji mengetahui ada dua orang yang berasal dari daerah yang sama dengan Annie. Mereka bernama Rainer Braun dan Bertolt Hofer. Namun Eren sebagai rekan mereka merasa sulit untuk percaya karena Rainer sudah seperti kakak baginya dan dia tidak cukup licik untuk menipu mereka. Armin pun setuju karena Rainer sudah memberikan semua yang dia miliki untuk melawan Titan wanita bersamanya. Tapi Armin mengingat Rainer tidak mati ketika ditangkap oleh Titan tersebut. Dia seperti menulis sesuatu di telapak tangannya dan membuat Titan wanita mengubah arah berlari ke arah Eren. Kemudian Eren bertemu dengan Rainer dan Bertolt. Rainer mengatakan 5 tahun lalu dia menghancurkan tembok dan menyerang umat manusia. Mengaku kalau dia adalah Titan Armor dan Bertolt Titan Kolosal. Dan tujuan utama mereka adalah untuk memastikan seluruh umat manusia dimusnahkan.
Dan jika Eren ikut dengan mereka, maka Reiner dan Bertolt tidak akan menghancurkan tembok-tembok lagi. Namun Eren mengatakan kalau Reiner hanya kelelahan, dan jika dia benar-benar Titan Armor yang ingin menghancurkan umat manusia, kenapa kau menanyakan ini kepadaku? Menurutmu apa yang akan terjadi? Apa aku akan mengangguk dan berkata, tentu ayo pergi? Mendengar jawaban tersebut membuat Reiner terkejut dan mengatakan dia tidak tahu apa yang benar lagi. Tapi satu-satunya pilihan sekarang adalah menghadapi konsekuensi dari tindakannya. Dan sebagai seorang pejuang, dia akan memenuhi tugasnya sampai akhir yang pahit. Namun tiba-tiba Mikasa langsung menebas Reiner dan Bertolt. Tapi tebasan tersebut malah membuat mereka berubah menjadi Titan. Lima jam berlalu, dalam insiden tersebut Reiner berhasil membawa Eren, bahkan Ymir pun juga dibawa oleh Bertolt. Mikasa kecewa dan sedih karena tidak ada yang mengejar mereka membawa Eren. Lalu datang Hannes dan membicarakan tentang masa lalu mereka waktu kecil adalah masa lalu yang indah. Dan dia menyukai masa lalu tersebut, walaupun Eren akan mengatakan hari-hari tersebut tidak lebih dari kedamaian palsu. Dia memutuskan akan ikut menyelamatkan Eren dan tanpa mereka bertiga, dia tidak bisa mengembalikan masa lalu yang indah tersebut. Kemudian scene berpindah pada Eren yang dibawa Reiner dan Ymir yang dibawa Bertolt. Mereka berencana pergi ke suatu tempat yang tidak terdapat Titan. Di sisi lain, pasukan penyelidik yang dipimpin Komandan Erwin mengejar mereka. Eren pun berhasil diselamatkan oleh Mikasa, lalu muncul Titan yang mengingatkan Eren tentang ibunya. Titan tersebut adalah Titan yang memakan ibunya. Lalu datang Hannes dan mengatakan akan membalaskan dendam ibunya dan akan membantai Titan tersebut. Di sisi lain, entah tidak tahu kenapa Eren tidak bisa berubah menjadi Titan. Dan naas, di depan mata Eren, Hannes harus tewas dimakan Titan tersebut. Eren pun putus asa dan merasa dia tidak bisa melakukan apapun. Di sini Mikasa mensupport dan mengembalikan semangat Eren dengan memberitahu dia senang kalau Eren selalu berada di sisinya, mengajarkan tentang tujuan hidup dan memberinya sal yang selalu menemaninya. Akhirnya Eren kembali dan memukul Titan tersebut, dan tanpa disadari, Titan yang ada di sekitar merespon dan menuruti keinginan Eren. Setelah insiden tersebut, Pendeta Nick yang mengetahui identitas Historia dibunuh, dan pemerintah membekukan semua kegiatan resmen penyelidik, lalu menangkap Erwin dan meminta pada resmen penyelidik untuk menyerahkan Eren dan Historia. Penculikan Eren dan Historia pun dimulai, namun mereka menipu penculik tersebut dengan menyamar. Di sini Kapten Lepi dan Nipa sedang mengawasi Delman yang membawa Eren dan Historia. Kemudian mereka membicarakan tentang Kenny the Reaper, pembunuh massal yang menggorok lebih dari 100 polisi militer. Tapi Nipa hanya menganggap itu sebuah legenda urban tahun lalu. Lepi mengatakan dia nyata dan ceritanya benar karena Lepi tinggal bersamanya waktu dia masih kecil. Tiba-tiba, orang yang dibicarakan bernama Kenny muncul menyerang mereka berdua.
Bukan hanya Kenny seorang, ternyata anggotanya juga ikut muncul. Tujuan mereka adalah menculik Eren dan Historia. Dengan kecepatan dan keterampilan yang dimiliki Kapten Leppy, dia mampu lolos dari Kenny. Historia も失う。見つけた。まだ生きてるとは思わなかったぜ。やりたいことが見つかったんだ。ああ、大いなる目的のため。待て。銃声です。 Di sisi lain, temannya Eren sekaligus anggota Leppy mendengar suara tembakan. Mikasa pun menjelaskan Kapten punya pesan untuk mereka. Mulai sekarang, bukan hanya melawan Titan, mereka juga akan melawan manusia. Scene berpindah pada Eren dan Historia yang berhasil ditangkap, dan dalang dari semua itu adalah ayahnya Historia yang bernama Road Race. Road Race mengatakan kalau Historia istimewa, darah bangsawan mengalir di tubuhnya karena mereka keluarga Race, keluarga keturunan kerajaan sejati. Dan karena Historia istimewa, dia adalah satu-satunya orang yang bisa menyelamatkan seluruh umat manusia. Dan setelah mengetahui Race adalah keluarga kerajaan sejati, Erwin memimpin kudeta bersama dengan Jack Curry, kepala semua Resmen. Dia membongkar kebohongan kekuasaan pemerintah. 人類を思えばエレンを手放し、君の使命は相変わらず辛いな。 Dan sebelum malam berakhir, mereka semua akan menguasai tentara di seluruh negeri Race. レースは待ってはくれないだろう。 Pengejaran menyelamatkan Eren pun dilakukan. Hanji mengatakan kalau mereka tidak buru-buru sampai di sana, mungkin Eren akan dimakan. Armin pun berkata dalam hati, Eren mendengar Ymir dan Bertolt berbicara jika Titan memakan seseorang yang bisa berubah menjadi Titan, maka dengan demikian akan mewarisi kekuatan Titan tersebut. Dan jika itu benar, kapan dan bagaimana Eren menjadi Titan, dan siapa yang dimakan Eren untuk mendapatkan kekuatannya. Adegan berpindah pada Road Race yang menjelaskan bahwa saat itu dia memiliki 5 anak. Tapi istrinya, semua anaknya, dan Frida, kakak Historia, dibunuh 5 tahun lalu oleh ayahnya Eren, Grisa Jaeger. 5 tahun lalu, ayah Eren lebih unggul dari Titan yang lainnya. Dia memakan saudara perempuan Historia dan mencuri kekuatannya. Kemudian menjadikan Eren Titan dan membuat Eren memakannya. Di sini Road Race berencana merebut kekuatan Titan Eren dengan menjadikan Historia menjadi Titan lalu memakannya. Tiba-tiba muncul Kenny, dia mengatakan ternyata hanya keluarga Race yang akan menjadi raja sejati dan bisa mengendalikan kekuatannya jika memakan Eren. Mereka yang bukan keluarga Race tidak akan bisa menggunakan kekuatannya. Biarpun Kenny menjadi Titan dan memakan Eren itu tidak berarti apa-apa. Namun Kenny menggores dahi Eren dengan tujuan agar dia berubah menjadi Titan. Karena Road Race akan menjadikan Historia menjadi Titan untuk memakan Eren. Dan jika Historia menang dari Eren, dia akan mendapatkan kekuatannya. Dan jika Eren yang menang, situasinya akan tetap sama. Dan sebelum Historia dijadikan Titan, dia bertanya pada ayahnya, kenapa selama 100 tahun keluarga Race tidak melenyapkan para Titan dan menyelamatkan umat manusia? Padahal mereka memiliki kemampuan mengendalikan Titan. Ayahnya menjawab, karena Raja Race pertama membangun dunia di dalam tembok, berharap mereka dikendalikan oleh para Titan. Raja Race pertama percaya bahwa itu satu-satunya jalan menuju perdamaian sejati. Dan akhirnya Historia menolak menjadi Titan dan mengikuti apa kata hatinya. Namun ayahnya menjilat cairan yang keluar dari suntikan dan berubah menjadi Titan. Lalu datang Mikasa, Leppy, dan teman-temannya menyelamatkan Eren. Di sini Eren minta maaf kalau dirinya tidak berguna dan sejak awal dia tidak pernah menjadi harapan bagi umat manusia dan mereka tidak bisa lari dari sini. Kemudian Historia mengatakan, kau ingin duduk di sini dan berpegangan tangan sampai hancur dan mati terbakar. Kapten Leppy pun berkata, Eren, kau harus membuat pilihan. Eren pun mengambil armor lalu pergi berubah menjadi Titan dan menyelamatkan teman-temannya. Road Race menjadi Titan dan merangkak menuju distrik Orpud. Dalam insiden tersebut, Eren berhasil mengeras untuk pertama kalinya. Historia. Kemudian Kapten Leppy memberitahu Historia atas perintah Komandan Erwin. Karena Historia adalah penerus sejati tahta, dia diminta untuk menjadi ratu. Karena kudeta berhasil, tapi orang-orang tidak akan mengikuti Resmen yang duduk di puncak. Dan yang dibutuhkan adalah cerita untuk disebarkan bahwa pewaris sejati merebut kembali mahkota yang palsu.
Historia menjawab, dia akan menjadi ratu namun meminta syarat. Karena takdirnya adalah miliknya, dia ingin mempertaruhkan semuanya. つまりあの巨人は壁上固定法は大変有効なはずですが、調査兵団最大の兵力を駆使するしか。 Keesokan harinya di mana mereka mempersiapkan senjata untuk menyambut dan menyerang Road Race yang menjadi Titan. Dan akhirnya Historia lah yang mengakhiri dan membunuh Red Race ayahnya sendiri. 私が 私はヒストリアレイスこの壁の真の王です Kemudian Shin berpindah pada Kapten Leppy yang menemui Kenny yang terluka parah. Kenny menunjukkan alat suntik untuk menjadi Titan yang dia ambil dari tas Road Race. Di sini Leppy bertanya pada Kenny kenapa Raja Pertama tidak ingin umat manusia bertahan hidup. Dan Kenny menjawab, mana ku tahu, tapi kita Ackerman menentangnya karena alasan itu. Dan ternyata Kenny adalah kakak dari ibunya Leppy. Lalu Kenny menyerahkan suntikan tersebut pada Leppy. ウォールマリア最終奪還作戦開始。 Sekarang mereka memiliki senjata pengerasan Titan yang tak ternilai yang dimiliki Eren. Mereka pun kembali ke distrik Shiganshina, tempat semuanya dimulai dengan tujuan merebut kembali wilayah tersebut. Namun beberapa Titan muncul mengepung mereka. Menggunakan senjata baru Thunder Spears, pasukan penyelidik mampu menyudutkan Titan Armor. Tapi serangan balik musuh jauh melampaui harapan mereka. Di sisi lain, Kapten Leppy dan Komandan Erwin dikejutkan dengan lemparan batu si Titan Gokong atau Titan binatang buas. Di sini Erwin merencanakan sesuatu untuk mengalahkan Titan binatang buas dengan mengorbankan dirinya dan pasukannya sebagai umpan untuk mengalihkan perhatian, dan sementara Kapten Leppy akan menyelinap dan membunuhnya. Di sisi lain, Armin juga merencanakan sesuatu untuk mengalahkan Titan kolosal dengan mengorbankan dirinya agar Eren bisa mengalahkannya. Shin berpindah pada Leppy yang mengamuk menyerang si Titan binatang buas. Di sini Leppy berencana merebut kekuatan Titan binatang buas dan mencari anggotanya yang masih hidup atau diambang kematian untuk dijadikan Titan dan memakan si Titan binatang buas. Namun sayang, rekan si Titan binatang buas tiba-tiba muncul dan membawanya kabur. Kemudian si Titan binatang buas datang menghampiri Eren dan mengatakan dia tidak seperti ayahnya.
Namun karena Leppy mengejarnya, dia pun pergi dan mengatakan suatu hari dia akan menyelamatkan Eren. Namun ketika Leppy meminta peralatan Eren untuk mengejar si Titan binatang buas, tiba-tiba Armin bernapas dan masih hidup. Eren pun mengingat perkataan Komandan Erwin tentang suntikan yang dapat menghidupkan seseorang yang diambang kematian dengan merubahnya menjadi Titan. Walaupun awalnya Titan yang bodoh, jika dia memakan Titan cerdas yang bisa berubah menjadi manusia, maka dia akan merebut kekuatan Titan tersebut dan bisa hidup kembali. Menjadi manusia. Tapi suntikan tersebut hanya ada satu di bawah Leppy. Tiba-tiba datang seorang prajurit membawa Komandan Erwin yang ternyata masih hidup dan sekarat. Situasi tegang pun terjadi karena Leppy memilih untuk menyuntikannya pada Erwin. この注射はエルヴィンに打つ。 Namun pada akhirnya Leppy menyuntikannya pada Armin dan menjadikannya Titan kolosal dengan memakan Bertolt. Kemudian mereka pergi ke ruang bawah tanah yang berada di rumah Eren yang sudah hancur. よし。吐いた。 Mereka menemukan sebuah foto yang di belakangnya terdapat tulisan Dr. Jaeger. Ini bukan ilustrasi, sebaliknya ini menggunakan cahaya yang dipantulkan dari subjek dan membakar gambar di atas kertas khusus yang disebut foto. Dia berasal dari tempat di luar tembok, tempat umat manusia hidup dalam keagungan, dan umat manusia di luar tembok belum binasa. Akhirnya kebenaran pun terungkap. Ayah Eren lahir dalam ras yang dikenal sebagai Eldia. Nenek moyangnya Ymir Prytz memperoleh kekuatan Titan dan menganiaya ras lain. Tapi 80 tahun yang lalu, negara Marley yang pernah memenangkan perang besar Titan dan meruntuhkan kekaisaran Eldia. Raja Prytz dari kekaisaran Eldia membangun 3 tembok besar di wilayah Paradis dan berlindung di sana bersama orang-orangnya. Namun tidak semuanya datang, sesepuh yang tersisa ditinggalkan ditempatkan di zona interniran dan didiskriminasi. Dr. Jaeger menjadi anggota dari revolusioner yang disebut pemulihan tua. Di sanalah dia bertemu dan menikah dengan Dina Prytz, seorang wanita berdarah bangsawan, dan memberkatinya seorang putra bernama Jackie. Dan untuk memulihkan kekaisaran, dia membesarkan Jackie menjadi prajurit Marley, dalam sebuah plot baginya untuk mewarisi salah satu kekuatan dari 7 Titan. Namun, Jackie mengkhianatinya. Rekan-rekannya diubah menjadi Titan dan kemudian Dina Prytz juga diubah menjadi Titan. ここが楽園。無垢の巨人となってな。ダイナモ。 Ternyata itu adalah ingatan Gresa Jaeger yang dilihat Eren. Eren dan Mikasa dihukum karena pembangkangan, dan Titan yang memakan ibunya adalah Dina Prytz. Dan Gresa Jaeger bertemu dengan informan yang menyamar sebagai perwira Marley dan membocorkan informasi kepada restorasionis. Dari laki-laki bernama Burung Hantu, dia mewarisi kekuatan Titan. Dia mengatakan, jika kekuatan perintis jatuh ke tangan Marley, Eldia akan tamat. Dan Raja Tembok mencuri ingatan rakyat lalu membuat mereka percaya bahwa umat manusia di balik tembok sudah binasa. Dan misi Gresa Jaeger menemukan Raja Tembok dan melepaskannya dari Titan Perintis. Gresa Jaeger berhasil mencapai misinya dan mempercayakan kekuatan Titan Perintis pada putranya Eren. Eren mampu mengendalikan Titan murni waktu itu dari situasi yang mengerikan. Bahkan, tanpa darah bangsawan, Eren mampu menggunakan kekuatan tersebut. そうだ。あの時は一瞬だけ。私はダイナ・フリッツと申します。兵団はヒストリアをどうする？ 6 tahun berlalu setelah serangan Titan kolosal, pengungsi diizinkan kembali ke kampung halamannya di distrik Shiganshina. Dan pasukan penyelidik sekali lagi melanjutkan ekspedisi melewati dinding Maria. Di sini Eren mengira bahwa di seberang laut adalah kebebasan yang dia yakini. Namun ternyata di seberang laut ada musuh karena setiap bagian persis seperti yang dilihat dalam ingatan ayahnya, Gresa Jaeger. Eren mengatakan, jika kita membunuh semua musuh kita yang ada di seberang sana, apakah kita akan bebas?
Itulah tadi alur cerita Attack on Titan season 1 sampai season 3. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing